Ya pemirsa, itu tadi tayangan dari perkembangan dakwah pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah yang ada di negeri jiran Malaysia, dan saat ini kita sudah bersama dengan Wakil Ketua PCIM Malaysia, Bapak Ali Imron. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Pak Ali Imron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina. Iya, Pak Ali Imron, langsung saja saya akan bertanya bagaimana saat ini perkembangan PCIM di Malaysia. Mengingatkan kondisi saat ini sedang pandemi dan bagaimana geliat persyarikatan di sana selama pandemi ini berlangsung. Ya, baik, Alhamdulillah PCIM Malaysia, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Malaysia, saat ini tahun 2021 sudah berusia 14 tahun ya. Iya. Jadi pertama diresmikan itu pada tahun 2007 oleh Bapak Prof. Din Syamsuddin. Nah, selama 14 tahun perjalanan PCIM, alhamdulillah sudah mengalami perkembangan yang sangat baik, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Kita mulai dari kuantitas, ya, kalau sekarang data kita sudah memiliki 8 ranting sehingga saat ini. Kita sebut dengan, ya, kita sebutnya pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah atau PRIM. Tapi ranting-ranting ini memang masih di dua negeri ya, dua negeri, yaitu di Kuala Lumpur dan Selangor. Baik. Ada total berapa mungkin anggota yang sudah ada di PCIM Malaysia sendiri, Pak? Ya, memang kalau secara pasti berapanya kita tidak bisa menyebutkan secara pasti, tapi kita boleh anggarkan dalam 2.000 anggota ya. Ini kita lihat kalau misalnya ada acara-acara besar seperti tabligh akbar menggunakan tempat yang luas yang bisa menampung sampai 2.000 orang, itu hampir penuh tempat itu. Baik. Tapi kalau yang aktif mungkin, yang betul-betul aktif sebagai pimpinan, baik itu tingkat cabang atau tingkat ranting, ya mungkin kita anggarkan 500 orang. Baik, untuk anggotanya sendiri apakah juga semuanya rata-rata adalah WNI yang kemudian bekerja dan juga sekolah di sana, atau ada juga yang tertarik dari warga Malaysia sendiri yang juga mulai terbuka dengan keberadaan Muhammadiyah? Ya, jadi sampai saat ini memang masih didominasi oleh WNI, warga negara Indonesia, baik yang sedang belajar atau memang bekerja sebagai profesional, atau juga PMI ya, pekerja migran Indonesia yang dulu istilahnya TKI. Nah, tapi di antara warga-warga kita yang sudah lama di sini ada juga mungkin 1%-nya gitu yang sudah memiliki kewarganegaraan Malaysia. Tapi itu sebenarnya masih WNI, cuman karena sudah lama di sini dan memiliki kewarganegaraan Malaysia, ya itu dianggap orang Malaysia kan? Iya. Atau mungkin sudah menikah dengan warga Malaysia, mungkin seperti itu ya, Pak ya? Ya, mungkin ada juga yang seperti itu, ya. Tapi ya tidak merubah kewarganegaraannya. Nah, tapi dalam waktu yang baru-baru ini kita mulai akan mengajak orang-orang lokal, ya, orang lokal Malaysia untuk ikut bergabung. Ya, jadi kita sedang dalam proses pembuatan sebuah kita sebut di sini syarikat ya, atau perseroan gitu ya. Nah, di situ disyaratkan harus orang-orang yang memiliki yang adalah kewarganegaraan sini gitu, memiliki kewarganegaraan Malaysia. Jadi kita mulai mencoba mengumpulkan warga-warga lokal yang mungkin memiliki kesamaan visi dengan Muhammadiyah gitu. Baik. Pak, langsung saja nanti kita akan menanyakan juga bagaimana perkembangan dari amal usaha. Saya mengingat di sana juga ada yang namanya Soto Lamongan, dan nanti kita akan bercerita lebih banyak lagi terkait amal usaha ini.
setelah yang satu ini kita jeda sejenak Pak Ali Imron. Setelah Baik. yang satu ini kita akan kembali tetap bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa TV Bu, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah dan masih bersama kita Bapak Ali Imron selaku Wakil Ketua PCIM Malaysia. Pak, kita lanjutkan perbincangan kita. Menarik sekali tadi juga kita sudah membahas bagaimana sedikit perkembangan bagaimana kondisi di PCIM Malaysia dan bisa diceritakan kembali Pak amal usaha yang sudah dimiliki dan apa saja sih tantangannya selama mendirikan amal usaha ini gitu. Ya, baik Mbak Arina. Ya. Amal usaha yang dilakukan oleh PCIM Malaysia hingga saat ini ada di beberapa bidang. Baik. Yang pertama di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, PCIM memiliki TPA. Ya. TPA itu Taman Pengajian Al-Quran. Ya. Nah, TPA ini dipercayakan pelaksanaannya kepada pimpinan ranting istimewa atau PRIM. Ya. Ya. Kita sekarang memiliki 3 TPA. Kemudian ada juga PAUD, ya, pimpinan pendidikan anak usia dini. Nah, ini dilakukan oleh Ortom Aisyah yang kita sebut dengan PCIA, ya, pimpinan cabang istimewa Aisyah. Nah, kemudian yang terbaru ya, bahwa kita mulai membuka amal usaha di bidang ekonomi. Nah, ini pada tahun lalu ya, bulan Agustus hampir sehari sebelum kemerdekaan RI kita membuka rumah makan yang kita kasih nama Warung Soto Lamongan. Wah. Ya, disingkat dengan Wasolamu. Kadang-kadang ada mu-nya di belakang karena menunjukkan Muhammadiyah gitu ya. Yeah. Nah, jadi kenapa Warung Soto Lamongan? Jadi memang mayoritas yang aktif di PCIM dan PRIM, ya, pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah di Malaysia ini banyak yang berasal dari Lamongan. Oh, begitu. Jadi ada historinya begitu ya, Pak? Ya, sumber dayanya untuk yang masakan Lamongannya itu tersedia cukup. Baik. Karena juga jadi ada bumbu-bumbunya juga berkaitan juga masakan Melayu ya, ada sedikit-sedikit campuran-campuran bumbunya hampir sama gitu, cuman berbeda mungkin racikannya. Nah, sebenarnya kita berusaha original ya, masakan Lamongan. Baik. Tapi memang ya karena mungkin bahan-bahannya dari sini, jadi mungkin terasanya adalah terasa-rasa masakan di sini ya. Baik. Pak, dari semua amal usaha ini, apakah juga hanya WNI yang ada di PCIM atau warga Muhammadiyah yang ada di Malaysia saja yang ikut misalnya sekolah di TK, PAUD, maupun di kampusnya mungkin? Apakah juga warga Malaysia juga ikut terbuka, ikut hadir dalam kegiatan-kegiatan Muhammadiyah di amal usahanya begitu? Ya, untuk TPA memang kita buka untuk umum, baik. Untuk anak-anak WNI dan juga untuk anak-anak lokal. Nah, jadi memang alhamdulillah TPA kita ini pesertanya tidak hanya anak-anak WNI, tapi juga mengikut sertakan anak-anak dari warga negara Malaysia. Baik. Untuk, bisa. Ya, untuk Soto Lamongannya sendiri, apakah juga banyak warga Malaysia yang akhirnya mencicipi masakan di sana mungkin, Pak? Alhamdulillah. Ya. Jadi memang. Jadi laris begitu ya, Pak ya? Mulai, ya, orang Malaysia pun mulai berdatangan juga untuk mencicipi masakan ya Indonesia, khususnya masakan Lamongan ini. Iya, oke. Kita beralih ke kemarin juga pimpinan pusat Muhammadiyah sudah meresmikan Universitas Muhammadiyah Malaysia dan kebetulan PCIM yang berada di sana juga pastinya mengetahui bagaimana perkembangan secara detail kampus itu dan ada berapa jurusan, mahasiswanya apakah hanya terdiri dari Indonesia saja atau justru malah peminatnya dari warga Malaysia juga berkembang. Mungkin bisa diceritakan Pak Ali. Ya, baik. Jadi memang
berdirinya UMAM atau University ya, kita menyebutnya University oke. Muhammadiyah Malaysia, disingkat dengan UMAM. Nah, sebenarnya nama UMAM ini ada A di tengahnya, itu tadinya mau ditambahkan antarabangsa. Antarabangsa itu bahasa kitanya internasional gitu ya. Iya. Tapi karena pada peringkat awal ini mungkin belum bisa memenuhi syarat-syarat sebagai internasional, jadi belum diletakkan istilah antarabangsanya, jadi baru dinamakan University Muhammadiyah Malaysia, tapi singkatannya tetap UMAM gitu ya. Oh, singkatannya itu. Nah, jadi ini adalah program internasionalisasi PP Muhammadiyah yang sudah dimulai sejak tahun 2017, Mbak. Ya, jadi usahanya sudah diawali sejak tahun 2017 oleh PP Muhammadiyah dengan membentuk apa yang dinamakan dengan UCMM gitu ya. UCMM ini adalah University Konsorsium Muhammadiyah Malaysia. Nah, jadi sebuah konsorsium ini dibentuk sebagai syarat adanya perusahaan yang resmi di Malaysia yang bisa melakukan atau mengadakan kegiatan gitu ya, kegiatan atau usaha di Malaysia secara resmi. Nah, Baik. Sudah ada berapa mahasiswa yang berminat untuk mengikuti studi di UMAM ini, Pak Ali? baik. Nah, jadi sebenarnya untuk mahasiswa yang akan belajar pada peringkat awal ini, Baik. menurut PP Muhammadiyah adalah akan diprioritaskan dosen-dosen PTM, ya, Oh, oke. perguruan tinggi Muhammadiyah yang ingin melanjutkan S2 dan S3. Nah, jadi pendaftaran dan yang hal-hal yang terkait dengannya itu adalah dilakukan langsung oleh yang UCMM ini ya, di bawah konsorsium ini. Nah, itu juga di bawah koordinasi dengan pimpinan pusat Muhammadiyah. Oh, baik. Jadi, ya, bisa dilanjutkan, Pak? Ya, sedangkan PCIM posisinya di sini adalah sebagai pendukung, ya, sebagai pendukung bagi program pendirian UMAM ini, karena sebagai perwakilan yang ketempatan, istilahnya begitu ya, yang ketempatan didirikannya UMAM. Jadi sebenarnya kita mungkin mendengar dulu bahwa PP Muhammadiyah akan mendirikan sekolah di Australia. Oh Kita iya, betul. agak ini juga Australia sudah akan didirikan sekolah Muhammadiyah gitu. Iya. Tapi ternyata ada program lain di Malaysia, ketempatan didirikan kampus. Jadi kita ikut berbangga ya sebagai betul. Ini semua warga Muhammadiyah sangat bangga sekali ada kampus Muhammadiyah di Malaysia. Kita nanti akan lanjutkan perbincangan kita, Pak Ali. Usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa di Diaspora Muhammadiyah. Sama kami dan juga Pak Ali Imron selaku Wakil Ketua PCIM Malaysia. Pak Imron, kita mulai lagi perbincangan kita. Tadi menarik sekali kita membicarakan mengenai perkembangan University Muhammadiyah Malaysia begitu, UMAM, yang baru saja berdiri dan itu merupakan program dari pimpinan pusat Muhammadiyah dan PCIM juga ikut terlibat di dalamnya. Ada hal yang menarik nggak untuk diceritakan bagi kami gitu selama proses PCIM mengembangkan dakwah Muhammadiyah di sana dan juga tentu saja ikut mengembangkan UMAM ini? Ya, baik. Jadi kalau apa yang dihadapi oleh PCIM di sini, ya, memang karena kita membawa bendera Muhammadiyah. Iya. Nah, jadi uniknya dulu di Malaysia itu ada namanya Ahmadiyah pertama. Nah, Ahmadiyah ini adalah termasuk aliran yang terlarang, yang sudah dipatwakan haram oleh Majelis Fatwa di Malaysia. Nah, jadi ada di antara orang Malaysia yang menganggap Muhammadiyah ini sama dengan Ahmadiyah. Nah, jadi itu satu usaha, ya kita harus berusaha menjelaskan bahwa beda ya antara Muhammadiyah dengan Ahmadiyah. Itu pertama. Baik. Yang kedua, bahwa mayoritas di Malaysia ini tentu saja
mereka menamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, walaupun Muhammadiyah sebenarnya juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Hanya mungkin bedanya Muhammadiyah memiliki sistem tarjih ya. Jadi tidak mengambil satu mazhab tertentu. Sedangkan di sini mengambil mazhab tertentu yaitu mazhab Imam Syafi'i. Jadi di sini yang kesulitan, mungkin di antara kesulitan yang dihadapi oleh PCIM untuk bisa masuk kepada masyarakat secara umum, karena dilihat adanya sedikit perbedaan itu. Walaupun begitu, tapi sebenarnya kita bisa ada jalan-jalan tertentu yang kita gunakan. Misalnya kita membawa nama Buya Hamka yang cukup terkenal di Malaysia. Jadi dengan membawa nama Buya Hamka, kadang-kadang mereka bisa menerima kehadiran Muhammadiyah dengan mengatakan bahwa Buya Hamka adalah tokohnya Muhammadiyah. Baik. Atau kita mengedepankan sisi lain dari Muhammadiyah, baik dari pendidikannya, dari bidang kesehatannya, bidang sosialnya, menceritakan bagaimana Muhammadiyah memiliki sekian universitas, sekian rumah sakit dan sebagainya. Ini mungkin lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal. Oh, jadi yang bergerak di bidang kesehatan dan juga amal usaha lain mungkin lebih terbuka begitu ya, Pak Ali gitu. Pak Ali, kita lihat juga banyak kegiatan-kegiatan PCIM Malaysia itu terkait bagaimana memberikan perlindungan atau memfasilitasi para TKW yang bermasalah di Malaysia. Apakah betul itu? Ya. Betul. Jadi dalam beberapa program kami kita bekerja sama dengan kedutaan besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Nah, di antara program yang kita sudah menjalin kerjasama dengan KBRI itu, yang pertama adalah program ada yang disebut rekalibrasi. Rekalibrasi ini artinya seperti program memulangkan pekerja-pekerja Indonesia yang mungkin ada terlilit masalah perizinan sekian lama, perizinannya sudah habis, tapi kemudian tidak bisa pulang karena mungkin paspornya sudah habis atau bagaimana. Di KBRI memfasilitasi itu, dan kita PCIM melalui Majelis Pelayanan Sosial itu ikut membantu. Kita fokus kepada warga-warga kita yang mungkin sudah tua atau yang mereka sakit, ingin pulang tapi tidak bisa pulang secara formal begitu. Maka kita ikut membantu mereka atas nama program KBRI. Yang kedua adalah program pendidikan, Mbak. Pendidikan ini KBRI punya namanya PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar. Nah, ini adalah meliputi program kejar paket A, paket B, paket C gitu ya, untuk yang tidak mendapat pendidikan SD, SMP atau SMA. Nah, sebelumnya ini untuk orang yang dewasa. Sekarang kita bekerja sama dengan KBRI mengadakan namanya Sanggar Belajar, SB gitu ya, Sanggar Belajar Muhammadiyah. Yang berlangsung di kondisi-kondisi pandemi ini tetap berlangsung ya, Pak ya? Nah, kebetulan ini adalah program baru. Program baru, yang baru kita resmikan beberapa bulan yang lalu. Nah, jadi memang kita akan mulai SB ini dia seperti belajar formal setiap hari, tapi memang belum memiliki tempat yang representatif gitu ya, masih menggunakan sekretariat, menggunakan rumah salah seorang pimpinan begitu. Jadi itu menolong anak-anak warga negara Indonesia yang tidak punya dokumen. Nah, jadi karena mereka tidak punya dokumen, mereka tidak bisa masuk ke sekolah formal, apakah itu sekolah Malaysia atau sekolah Indonesia. Nah, jadi di situ KBRI mengadakan program itu supaya mereka tetap mendapat pendidikan. Oke, terima kasih Pak Ali. Dan mungkin di penghujung perbincangan kita, dialog kita, ada pesan untuk warga persyarikatan baik di Indonesia maupun juga teman-teman PCIM di berbagai negara lainnya. Ya, jadi memang kita semua berbangga dengan menjadi salah satu bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah yang sebentar lagi akan merayakan milad ke-109 Masehi, yang Masehinya.
Kalau yang Hijriah kan sudah 112. Jadi sudah melebihi 1 abad kita bangga menjadi bagian dari persyarikatan ini. Dan untuk yang berada di luar negeri, ya, maka itu kita berusaha untuk menjadi perwakilan persyarikatan yang bisa ikut membawa nama persyarikatan menjadi lebih baik, ya, lebih harum di mata internasional. Nah, sebagai pendukung usaha internasionalisasi Muhammadiyah yang dicanangkan oleh PP Muhammadiyah, bahwa setelah abad kedua ini Muhammadiyah akan semakin mengglobal. Baik, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih Pak Ali atas waktunya buat Diaspora Muhammadiyah. Semoga nanti ada perbincangan-perbincangan selanjutnya yang lebih menarik lagi terkait PCA Malaysia, karena waktu yang sangat terbatas sekali. Terima kasih sekali lagi Pak Ali. Salam untuk warga Muhammadiyah di negeri jiran. Insyaallah. Ya pemirsa, itu tadi perjumpaan kita dengan Bapak Ali Imron selaku Wakil Ketua PCIM dari Malaysia. Dan akhir kata, saya Arina Rohma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora Muhammadiyah setiap minggunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap jaga protokol kesehatan.